Jawaban tanda tanya. Gemini AI. Dibacakan oleh Anwar F. Bagi Jingga, aroma perpustakaan kampus selalu punya dua arti. Ketenangan fana dan keberadaan Pram. Sudah 2 tahun mereka berbagi meja yang sama di sudut paling pojok dekat jendela. Mereka bagaikan dua kutub magnet yang selalu berjarak tepat 30 cm. Tidak pernah lebih dekat, tidak pernah lebih jauh. Jingga tahu cara Pram mengerutkan dahi saat membaca jurnal teknik. Tahu bahwa Pram selalu membawa 2 pulpen hitam dan tahu bagaimana jantungnya sendiri berdegup riuh setiap kali pemuda itu menggeser segelas kopi susu ke arahnya tanpa sepatah kata pun. Di balik wajah tenangnya, Pram menyimpan badai yang sama. Baginya, Jingga adalah alasan kenapa dia betah menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan meski tugasnya sudah selesai. Pram hafal bagaimana jemari Jingga kerap memainkan ujung hijabnya saat gugup, dan bagaimana matanya berbinar setiap kali menemukan kutipan puisi yang indah. Setiap malam, Pram menuliskan ribuan kalimat pengakuan di aplikasi catatan ponselnya. Namun, setiap kali berhadapan langsung dengan Jingga, lidahnya mendadak keluh. Bagaimana kalau dia tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana kalau ini menghancurkan kedekatan kami? Ketakutan itu menjadi penjara bagi Pram. Sementara Jingga dalam diamnya selalu menunggu. Setiap kali tatapan mereka bertemu dan Pram tampak ingin mengatakan sesuatu, Jingga akan menahan napas, berharap kalimat "aku menyukaimu" akhirnya lolos dari bibir pemuda itu, namun yang keluar selalu saja pengalihan. "Hujan makin deras nih," ujar Pram sore itu, memecah keheningan yang nyaman namun menyiksa. Iya, untung kita di dalam," jawab Jingga dengan senyum tipis, menyembunyikan kekecewaan kecil yang selalu terulang. Waktu berjalan tanpa kompromi. Semester akhir merenggut waktu bersantai mereka. Pertemuan di sudut perpustakaan berkurang, digantikan oleh kesibukan magang dan revisi skripsi. Namun, rasa itu tetap di sana, mengendap dan semakin pekat. Keduanya sama-sama terjebak dalam asumsi bahwa jika pihak lain memiliki rasa yang sama, mereka pasti akan mengatakannya. Sebuah kesalahpahaman egois yang dibungkus rapi oleh rasa gengsi dan takut ditolak. Hingga hari kelulusan tiba. Di tengah keriuhan koridor kampus yang dipenuhi bunga dan tawa, mereka kembali bertemu. Pram tampak gagah dengan toganya dan Jingga terlihat begitu anggun. Mereka berdiri berhadapan, beberapa meter dari meja perpustakaan lama mereka. "Selamat Pram," kata Jingga menyodorkan sebuah buket bunga kecil. Tangannya sedikit gemetar. "Selamat juga Jingga, kamu hebat," balas Pram menerima bunga itu. Matanya menatap lekat ke dalam manik mata Jingga, seolah mencari-cari keberanian terakhir yang tersisa di sudut hatinya. "Katakan sekarang Pram, ini kesempatan terakhirmu," bisik batin Pram. Dia tahu seminggu lagi dia akan berangkat ke Jerman untuk melanjutkan studi dan bekerja di sana. "Tolong tahan aku Pram, katakan sesuatu agar aku punya alasan untuk menunggumu," teriak Jingga dalam hatinya. "Kamu setelah ini langsung kerja di Jakarta ya?" tanya Pram akhirnya. Pengecut. Kalimat itu lagi yang keluar. Jingga tersenyum, agak getir, namun tertutup sempurna oleh rias wajahnya. "Iya, mulai bulan depan. Kamu jadi berangkat ke Jerman ya?" "Minggu depan aku ke Jerman." "Oh, semoga sukses ya." Suasana tiba-tiba hening. Bising wisudawan yang lain seolah senyap. Ada jeda 5 detik yang krusial, di mana ego dan ketakutan
kembali memenangkan pertarungan. Tidak ada pelukan, tidak ada jabat tangan yang erat, apalagi kalimat, "Aku menyukaimu sejak dulu." Aku ke ruang dosen dulu ya, dicari pembimbing soalnya. Pamit Jingga, memutus ketegangan yang menyesakkan dadanya. Iya, silahkan. Jingga berbalik, berjalan menjauh. Pram menatap punggung itu dengan tangan yang mengepal di dalam saku celana. Dia ingin memanggil nama Jingga, memintanya berbalik, lalu menumpahkan seluruh isi catatan ponselnya selama 2 tahun ini. Namun, kakinya seperti tertanam di lantai. 3 tahun kemudian, Jingga duduk di kafe dengan teman-teman kuliahnya dulu. Sambil membolak-balik cangkir kopinya, sang teman tiba-tiba teringat sesuatu. Jingga, kamu ingat Pram kan? Anak teknik yang sering bareng kamu di perpus dulu. Jantung Jingga berdesir kecil, nama yang sudah lama dia kubur. Iya, ingat. Kenapa? Kemarin dia pulang dari Jerman buat liburan. Terus kita sempat kumpul-kumpul semalam. Dia mabuk dikit, terus cerita hal yang bikin kita semua kaget. Teman Jingga tertawa kecil. Dia bilang dia nyesel setengah mati karena dulu penakut banget. Katanya dia suka banget sama kamu. Itu dari semester 4 katanya. Tapi gak pernah berani bilang karena takut akan jawaban kamu untuk menolak dia katanya. Jingga terpaku. Cangkir kopi di tangannya terasa mendadak dingin. Rasa sesak yang familiar kembali menghantam dadanya. Namun kali ini bercampur dengan rasa geli yang ironis. Oh ya? Suara Jingga bergetar halus. Lucu ya? Iya kan? Padahal kalau dia bilang mungkin ceritanya bakal beda. Sekarang dia sudah punya tunangan di sana. Orang Jerman dengan Indonesia. Bulan depan dia nikah. Jingga hanya bisa tersenyum tipis, menatap jalanan Jakarta yang macet dari luar jendela. 2 tahun penuh kode, ribuan jam saling mencuri pandang, dan debaran-debaran hebat di sudut perpustakaan itu seketika menguap menjadi abu. Semuanya sia-sia. Tidak ada cerita manis, tidak ada akhir yang bahagia. Mereka sama-sama suka, namun mereka memilih menjadi penonton bagi perasaan mereka sendiri. Dan pada akhirnya, cinta yang tidak pernah diungkapkan hanya akan berakhir menjadi sebaris kalimat tanya tanpa jawab. Bagaimana jika dulu aku bersuara? Namun, waktu tidak pernah menyediakan mesin pemutar pada dunia ini. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti.